Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sri Utari Hendarto dengan NPM 1721511010. Di sini saya akan mencoba membahas atau mengerjakan soal. Soalnya itu yaitu ini, yaitu tabel berikut menunjukkan besarnya pendapatan dan pengeluaran dari 6 orang pedagang. Nah, di sini pendapatan itu dimisalkan menjadi X dan pengeluaran dimisalkan menjadi Y. Nah, ini dia data-datanya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu, berdasarkan data tersebut, periksalah apakah terdapat kolerasi dari suatu pendapatan dan pengeluaran. Lakukan pada taraf nyata 10%. Mari kita jawab. Nah, berarti kita kan sudah mengetahui ya, signifikannya itu 10%. 10% itu berarti 0,05. Dari mana 0,05? 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Nah, kemudian kita mengetahui N. N-nya itu ada 6. Nah, lalu kemudian kita mengetahui DF. DF itu di mana N dikurangi 2 yaitu 4. Nah, kemudian kita akan mengetahui atau melanjutkan jawaban kita ini, tetapi dengan melanjutkannya itu kita harus membuat tabel dulu untuk mengetahui X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, sehingga kita akan menemukan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya beserta isinya. Nah, ini dia tabelnya. Nah, misalkan pedagang 1 pendapatannya itu 800 dan pengeluarannya itu 300. Nah, untuk mencari X kuadrat yaitu hasil pendapatan dikuadratkan, yaitu 800 dikali 800 yang isinya itu 640.000. Nah, untuk pengeluarannya itu 300. Nah, untuk mencari Y kuadrat itu dicari dari pengeluaran dikuadratkan, yaitu 300 dikali 300 yang berisi 900. Nah, untuk XY sendiri yaitu pendapatan dikali pengeluaran. Jadi 800 dikali 300 sama dengan 240.000. Nah, semuanya itu dari pedagang 1 sampai pedagang 6 harus dicari X kuadrat, Y kuadrat, dan X-nya. Lalu kemudian kita akan mendapatkan sigmanya. Nah, di sini saya akan menjumlahkan pendapatan atau X. Nah, yang akan nantinya menjadi sigma X. Nah, sigma X ini berjumlah 4.500. Lalu sigma Y 1.400. Sigma X kuadrat 3.430. Sigma Y kuadrat 360 dan sigma XY yaitu 1.080.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari RXY. Nah, untuk RXY ini ada rumus ini ya. Nah, kita itu nanti harus memasukkan data-data yang sebelumnya kita ketahui ke dalam rumus ini. Yang misalnya N-nya itu tadi itu 6 ya. Lalu sigma XY-nya itu kita cek lagi ke belakang, itu ada 1.080.000 dan seterusnya. Nah, saya telah memasukkan data-data yang tadi ke dalam rumus ini dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kita akan menjumlahkan atau bukan menjumlahkan, akan mencari hasilnya dari rumus ini. Nah, yang pertama itu kita mencari hasil dari 6 kali 1.080.000, lalu 4.500 kali 1.400 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil-hasil dari perkalian tersebut.
Nah, 6 dikali 1.080.000 yang berhasil yaitu 6.480.000. 4.500 dikali 1.400 dengan hasil 6.300.000. Lalu 6 dikali 3.430.000 dengan hasil 20.580.000. Lalu 4.500 dikuadratkan dengan hasil 20.250.000. 6 dikali 360 dengan hasil 2.160.000. Dan 1.400 dikuadratkan dengan hasil 1.960.000. Nah, kemudian kita akan mencari tahu lagi hasil RXY ini dengan memperkecil dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, 6.480 dikurangi 6.300 yaitu 180.000. Dan hasil dari 20.580.000 dikurangi 20.250.000 yaitu 330.000. Nah, untuk hasil 2.160.000 dikurangi 1.960.000 yaitu 200.000. Nah, berapa sih hasil dari akar 330.000 dikali 200.000? Hasilnya itu yaitu 812.403,84. Nah, setelah mendapatkan hasilnya itu kita harus membaginya, yaitu 180.000 dibagi 812.403,84 yang menghasilkan 0,22. Selanjutnya kita mencari T hitung. Nah, rumus T hitung tersendiri yaitu RXY dikali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi RXY kuadrat. Nah, RXY ini sudah kita ketahui ya, hasilnya itu yang tadi 0,22. Nah, kita masukkan 0,22 lalu N-nya itu 6. Nah, lalu RXY kuadratnya 0,22 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hasil dari 0,22 dikali akar 6 dikurangi 2 yaitu 0,44. Dan hasil dari akar 1 dikurangi 0,22 dikuadratkan yaitu 0,98. Lalu hasil dari 0,44 dibagi 0,98 yaitu 0,45. Nah, maka pada taraf signifikan pada 0,05 dengan DF-nya itu 4 yaitu 2,13. Nah, karena lebih besar taraf signifikan daripada T hitung, H0-nya itu diterima, yaitu 0,45 lebih kecil daripada 2,13. Artinya tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara hasil pendapatan dan pengeluaran. Mungkin sekian atas pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.